Halo semua, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai hubungan kuadratik. Nah, ini ada sebuah soal yang bisa kita bahas bersama. Soal dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan. Jadi ada sebuah benda dilemparkan vertikal dari tanah dengan kecepatan mula-mula 20 meter per detik. Nah, ketinggian benda dinyatakan terhadap waktu dapat dituliskan dalam bentuk H sebagai fungsi T, ya, waktu, sama dengan 20 kali T dikurangi 5 kali T kuadrat. Itulah ketinggian maksimum dan waktu ketika benda tersebut jatuh ke tanah kembali. Nah, sebetulnya penyelesaian yang paling sederhana dari soal-soal seperti ini tentu kita bisa menggunakan bantuan grafik. Jadi kita bisa membuat terlebih dahulu grafik dari apa yang dinyatakan dalam H ini persamaannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa misalkan buat tabel, di sini waktu, dan di sini nilai H-nya. Nah, kita bisa mulai dari, misalkan ketika mulai 0, hanya adalah 20 dikalikan 0, dikurang 5 kali 0 kuadrat. Nah, ini hasilnya 0. Lalu ketika T-nya 1 detik, maka H-nya adalah 20 dikalikan 1, dikurang 5 dikali 1 kuadrat. Jadi, H-nya adalah 15. Nah, lalu ketika nilai waktunya 2, 20 dikalikan 2 dikurang 5 kali 2 kuadrat. Nilainya sama dengan 40 dikurangi 20. Jadi 20 meter. Lalu ketika waktunya 3 detik, maka nilai H-nya 20 dikalikan 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat. 60 dikurangi 45. 15 meter. Lalu ketika nilai T-nya 4, maka H-nya 20 dikalikan 4 dikurangi 5 dikali 4 kuadrat. 80 dikurangi 80, jadi 0. Nah, lalu kalau kita mau lanjutkan, misalkan ketika T-nya sama dengan 5, maka H-nya sama dengan 20 dikali 5 dikurang 5 kali 5 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 125, minus 125. Nah, nanti kita akan lihat apa artinya negatif, ya, minus tadi. Nah, sekarang kalau kita misalkan coba untuk menggambarkan letak benda terhadap waktu, jadi kita gambarkan ke dalam dua sumbu seperti ini, di mana yang horizontal itu adalah sumbu waktu, lalu yang vertikal ini adalah sumbu ketinggian. Nah, kita bisa lihat nilai-nilainya, misalkan di sini waktunya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ini adalah ketinggiannya, ya. 5, 10, 15, 20. Nah, ini kita cukup sampai 20 saja. Kita bisa kemudian gambar titik-titik ini. Jadi misalkan ketika waktunya 0, nilai H-nya juga 0. Nah, ini ada di sini. Lalu ketika nilai waktunya 1, H-nya adalah 15. Itu ada di sekitar sini, ya. Lalu ketika waktunya 2 detik, hanya 20. Nah, ini sekitar di sini, ya. Lalu ketika waktunya 3 detik, hanya 15 kembali. Lalu ketika waktunya 4, hanya 0, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tadi ketika kita mendapati nilainya negatif, minus 25 ini, ya, minus 25, maka pada saat 5 detik benda itu ada di bawah tanah, lebih rendah daripada tanah, ya. Nah, tapi pada saat ini kita tidak perlu pusingkan dulu mengenai kondisi di sini, ya. Kita melihat perjalanan benda itu
pada 4 detik pertama ya, jadi dari waktu 0 sampai dengan detik 4 ini. Nah ini kalau kita hubungkan, kita akan dapati kembali berupa grafik yaitu parabola. Nah, jadi dari grafik parabola ini kita bisa melihat bahwa nilai ketinggian yang paling maksimum itu adalah pada saat benda berada di titik ini. Nah, ini dicapai ketika tadi pada detik kedua, ya nilai ketinggian maksimumnya adalah 20 meter. Lalu kita bisa melihat juga dari grafik ini bahwa ketika benda itu sampai kembali ke tanah, maka ini adalah titiknya. Nah, waktunya di situ adalah 4 detik. Nah, jadi kita sudah menjawab persoalan tadi ya, di mana ketinggian maksimum yang akan dicapai oleh benda ini adalah 20 meter, dan waktu untuk mencapai ke tanah adalah 4 detik. Namun, jadi sebetulnya ini adalah soal-soal yang memang diberikan biasanya untuk anak-anak yang mungkin secara tingkatan kelasnya lebih rendah, jadi bilangan-bilangan yang dipakai di sini menggunakan bilangan yang sederhana. Namun biasanya kalau kita melihat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, mungkin hasil yang didapati ini bisa juga berupa pecahan. Nah, itu kalau menggunakan metode grafik seperti ini, maka akan sangat sulit, karena kita juga harus menghitung ketika ketinggian-ketinggian pada nilai waktu yang nilainya pecahan. Nah, itu akan menyulitkan. Nah, baik, memang kalau misalkan pada persoalan yang lebih umum ya, jadi yang juga memungkinkan untuk mendapatkan nilai pecahan, kita bisa saja menggunakan bantuan dari misalkan website seperti Desmos yang bisa membantu kita dalam menggambar grafik tertentu. Jadi ini nih sekarang kita coba lihat ya, grafik website grafik itu, misalkan Desmos. Nah, jadi misalkan kita bisa tuliskan kembali bagaimana hubungan matematikanya tadi antara ketinggian dengan waktu. Namun perlu diingat, biasanya kalau website-website seperti ini, mereka menghubungkan antara variabel Y dengan variabel X. Jadi kalau misalkan tadi yang kita miliki adalah berupa variabel H dan variabel T, maka kita perlu mengubahnya mereka menjadi Y dan X. Nah, itu kalau kita misalkan tuliskan H-nya, ya ini sekarang Y, sama dengan 20 dikalikan X, lalu dikurang 5 kali X kuadrat. Nah, ini kita dapati kembali, lihat grafiknya, ya ini berupa parabola, di mana kita dapati hasil yang sama seperti tadi. Ini pada ketinggian maksimum, itu nilainya adalah 20 ya, pada detik kedua, dan ketika mencapai ke tanah, nilai T-nya adalah 4 detik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan anaknya tidak punya akses untuk melihat ke grafik atau internet, bagaimana menyelesaikan persoalan tadi? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi, kalau kita kembali lagi ke catatan tadi ya, sebetulnya ketika menyelesaikan soal ini, saya akan tuliskan kembali bagaimana hubungan antara ketinggian dengan waktu tadi, yaitu H sama dengan 20 dikalikan T dikurang 5T kuadrat. Nah, jadi kalau kita diminta mencari ketinggian maksimum atau waktu untuk sampai di tanah, nah kita akan menjawab yang kedua terlebih dahulu, yaitu waktu untuk sampai ke tanah. Nah, yang perlu kita pahami adalah situasi dari ketinggian atau H itu ketika benda sampai di tanah. Nah, ketika sampai di tanah, kita harus tahu bahwa nilai H-nya adalah sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan nilai H tadi sama dengan 0, lalu kita tuliskan sama dengan 20 dikali T dikurang 5T kuadrat, apa yang kita sekarang coba selesaikan ini yang dinamakan dalam sebagai persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat ya.
Nah, untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat sebetulnya ada begitu banyak cara. Ya, salah satu yang paling terkenal itu yang dinamakan dengan nama rumus ABC. Namun sebelum kita melihat rumus itu, memang ada baiknya kita juga melihat bagaimana persamaan ini. Misalkan kalau yang kita miliki ini adalah 0 sama dengan 20 dikali T dikurang 5T kuadrat, maka sebetulnya ini masih sederhana di mana kita bisa menyelesaikan dengan pemfaktoran. Jadi kita misalnya keluarkan T-nya di sini, lalu dikalikan dengan 20 dikurangi 5T, sama dengan 0. Nah, kita tentu mengingat kalau ada dua nilai yang kita kalikan sama dengan 0, maka jawabannya adalah nilai yang pertama sama dengan 0 atau nilai yang kedua sama dengan 0. Nah, ini juga kondisi yang sama. Jadi, T dikali, buka kurung, 20 dikurangi 5T, sama dengan 0. Nah, jawaban persamanya adalah ketika T itu sendiri 0, atau pada saat 20 dikurangi 5T ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan, 20 sama dengan 5T, T-nya sama dengan 4 detik. Ini adalah waktu yang kedua yang tadi kita dapati. Nah, jadi kita menjawab yang waktu sampai ke tanah terlebih dahulu. Lalu bagaimana mencari ketinggian maksimumnya ini? Mencari ketinggian maksimum di sini kita harus melihat keistimewaan dari grafik parabola itu. Jadi grafik parabola ini adalah grafik yang sangat istimewa karena grafiknya itu bersifat simetris. Artinya, kalau kita bayangkan ada seperti suatu cermin di tengah-tengah sini, jadi grafik parabola ini bentuknya sama di sebelah kiri dan sebelah kanan cermin itu. Nah, ini apa akibatnya? Tentu kalau misalkan kita tahu tadi titik-titik di mana benda itu ada di tanah, ya ini pada detik ke-0 dan detik ke-4, maka cermin ini yang tempat di mana ketinggian maksimum berada itu pasti ada di tengah-tengahnya. Jadi X dari ketinggian maksimum itu nilainya sama dengan 0 ditambah 4 dibagi 2. Jadi nilainya sama dengan 2 detik. Nah, pada saat kita sudah tahu salah satu keistimewaan dari grafik parabola ini, maka kita bisa dapati nilai waktu ketika mencapai ketinggian maksimum ini. Nah, dari sini kita bisa kemudian memasukkan nilai H, mencari nilai H-nya dengan memasukkan nilai T-nya tersebut, yakni 2 detik. Jadi 20 dikalikan 2 dikurangi 5 kali 2 kuadrat. 40 dikurangi 20. Ya, kita dapati sama 20 meter. Nah, sebetulnya ketika lebih lanjut kita berjumpa dengan soal-soal di mana hubungan matematika yang diberikan itu bukanlah lagi sebagai suatu hubungan kuadratik seperti ini, namun misalkan pangkat 3 atau lebih tinggi lagi, maka memang kita tidak bisa lagi menggunakan keistimewaan dari bentuk yang simetris kanan dan kiri ini. Namun, memang secara umum nantinya kita akan menyelesaikan soal-soal untuk mencari nilai maksimum atau minimum itu menggunakan apa yang dinamakan dengan nama derivatif atau turunan. Nah, untuk mencapai ke pembahasan turunan kita masih agak panjang, jadi setelah ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan fungsi, lalu dari situ kita belajar apa yang dinamakan dengan limit, dan seterusnya sampai kita mengerti apa itu turunan. Nah, mungkin pada hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini, yakni kita di sini diperkenalkan dengan apa yang dinamakan persamaan kuadrat, ya, jadi ini bentuknya seperti ini kira-kira. Lalu yang kedua juga kita punya suatu bentuk matematika yang nanti lebih umum lagi, ke depan kita akan sebut ini sebagai suatu fungsi. Ya, jadi memang banyak hal yang kita perlu lihat nanti ya, ini sebagai fungsi. Jadi pembahasan hari ini cukup sekian dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.